Sudut pandang dari karakter Henry. Duniaku berhenti sesaat ketika aku mendengar nama Naila Puspitasari. Seperti mimpi, dia datang ke desa ini untuk menemuiku. Dia cantik, mengingatkanku saat dia masih kecil. Ya, anak kecil yang cute yang kugendong di rumah sakit saat itu. Aku menyukainya. Aku terbiasa bermain dengan jari-jari mungilnya. Sekarang dia tumbuh menjadi wanita yang sangat elegan. Mata rusa kecilnya sekarang terlihat lebih besar dan cerah dengan bulu mata yang panjang. Bibir mungilnya kini menjadi semakin merah merona. Pipinya cabi dengan lesung pipi yang cute semakin menggemaskan. Hidungnya yang lurus mancung seperti papan selancar. Kulitnya juga glowing. Dia bukan anak kecil lagi. Jantungku berdetak tidak karuan ketika di dekatnya. Senyumannya menghentikan nafasku, mengingatkanku pada cekikikan anak kecil yang biasa ku dengar di telingaku dulu. Aku selalu menghitung hari di dalam hidupku, berharap bisa menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Aku hidup di dalam mimpi ini sejak aku masih kecil. Masa lalu. Dimas, kemarilah. Aku melihat nenekku yang terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Orang tuaku, orang tua Naila, dan beberapa keluargaku yang lain juga berdiri di samping tempat tidur nenek. Aku sedang sibuk menenangkan Naila yang sedang menangis. Gadis kecil itu terus saja menangis dan merengek sejak datang ke rumah sakit. Tante Hesti memberikannya padaku. Nenek, tunggu sebentar. Aku akan menenangkan Naila dulu. Aku berkata pada nenekku. Beliau menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Aku menciumi pipi Naila dan sekejap tangisnya berhenti. Setelah itu aku memberikannya pada Tante Hesti, tapi Naila tidak mau melepaskan tanganku. Kakak, kakak. Gadis kecil itu terus memanggilku. Aku lalu menggendongnya lagi dan mendudukkannya di samping nenekku. Bagaimana kabar nenek? Aku bertanya pada nenek dengan menahan air mataku. Aku berusaha menyembunyikan air mataku sejak tahu nenekku sakit. Apalagi ada Naila kecil bersamaku. Dia pasti akan menangis bila dia melihatku menangis. Nenek baik-baik saja hari ini, tapi nenek tidak tahu besok. Nenekku juga menahan air matanya dan itu membuatku sedih. Nenek akan baik-baik saja. Aku berusaha menghibur nenekku. Dimas, nenek ingin kamu berjanji satu hal. Aku menganggukkan kepalaku sebagai tanda mengiyakan ucapan nenek. Nenek meraih tangan Naila kecil dan kemudian meraih tanganku juga. Nenek menyatukan tangan kami berdua. Berjanjilah padaku, kamu tidak akan pernah melepaskan tangan Naila dan selalu membuatnya senang. Baik, nenek. Dia selalu senang bersamaku dan tidak akan menangis lagi. Aku berkata dengan tersenyum sambil melihat Naila yang sedang mengempeng ibu jarinya sendiri. Kakak, kakak. Lihat kan betapa senangnya dia. Haha. Aku berkata lagi dan semua orang di ruangan itu menganggukkan kepala mereka. Ayahku dan ayah Naila juga berjanji pada nenek. Aku melihat mereka berpelukan dengan emosional. Dimas, kamu akan menepati janjimu kan?
Iya nenek, aku janji. Air mata nenekku tumpah seketika. Aku yang melihat nenekku menangis, ikut menangis. Tangan kecil Naila berusaha menghapus air mata di pipiku. Sejak saat itu, aku memutuskan tidak akan pernah meninggalkan Naila dalam kondisi apapun. Setelahnya, ayah Naila memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan orang tuaku mengirimku ke Italia untuk melanjutkan pendidikanku. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menjalani hidupku tanpa Naila. Naila kecil tidak mau melepaskan kaosku saat ibunya berusaha membawanya pergi. Gadis kecil itu terus merengek dan aku menangis saat itu. Itu adalah saat yang berat untukku, harus berpisah dengan Naila. Kami masih berkomunikasi via video call sampai Naila berumur 5 tahun. Tapi setelah itu nenekku melarangku melihat atau bertemu dengannya. Nenek bilang aku bisa bersamanya ketika gadis itu berusia 23 tahun. Aku tidak sabar menanti datangnya hari itu, untuk menggenggam tangannya, memeluknya, dan mencintainya sampai akhir hidupku. Aku di Italia dan Naila di Jakarta. Ini adalah masa-masa tersulit dalam hidupku. Ayah berkata padaku, aku harus bersabar dan untuk membuat gadis itu senang, aku harus sukses dalam segala hal. Semenjak itu, aku mulai belajar sungguh-sungguh dan fokus pada pendidikanku. Aku selalu menempati ranking pertama saat sekolah. Di ulang tahunku yang ke-10, orang tuaku dan ayah Naila berencana mengunjungiku. Itu adalah hari yang paling buruk dalam hidupku. Pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Hidupku hancur sekali lagi. Aku kehilangan ayah dan ibuku. Kasihan Naila harus kehilangan ayahnya di usianya yang masih sangat kecil. Dia sangat mencintai ayahnya. Hari berikutnya aku kehilangan nenekku. Nenek mengalami serangan jantung ketika mendengar berita kecelakaan pesawat. Aku kehilangan 4 orang yang kusayangi secara bersamaan. Ini membuat jiwaku terguncang. Aku membutuhkan waktu setahun untuk mengembalikan kesehatan fisik dan mentalku. Atas bantuan dokter, aku pun sembuh. Aku memulai pendidikanku lagi. Aku berkata pada Tante Hesti, suatu saat aku akan kembali ke Jakarta dan menjemput Naila. Hari ini adalah hari ulang tahunku yang ke-20. Aku ingin melihat Naila diam-diam. Aku datang ke Jakarta tanpa sepengetahuan Tante Hesti. Aku tahu di mana sekolahnya, jadi aku langsung ke sana dan sembunyi di balik pintu gerbang menunggu dia keluar. Aku melihat ada beberapa gadis yang membicarakanku. Mereka pasti mengira aku adalah orang asing, dilihat dari wajah dan cara berpakaianku. Aku memakai kacamata hitam dan mengacuhkan mereka. Aku tidak sabar ingin melihat Naila. Seperti apa dia sekarang? Apakah dia mengingatku atau melupakanku? Jantungku berdetak kencang. Lama aku menunggu, tapi Naila tak kunjung keluar. Tiba-tiba ada seorang gadis yang tidak aku kenal menghampiriku saat aku akan membuka pintu mobil. Hai ganteng, apakah kamu baru di sini? Aku tidak menjawabnya. Oh, kamu ingin mengajakku pergi? Dia memulai dramanya dan itu menyebalkan. Tiba-tiba terlintas di pikiranku tentang Naila.
Gadis ini mungkin mengenalnya karena mereka satu sekolah. Aku menatap gadis itu dan menutup pintu mobil di belakangku. Apakah kamu mengenal Naila Puspitasari? Aku bertanya padanya to the point. Ekspresi di wajahnya berubah seketika. Mengapa semua orang menyukainya? Dia sudah merebut pacarku, kau tahu. Hatiku hancur saat itu. Aku berusaha menenangkan diriku. Mungkin itu hanya bagian dari kisah-kisah di sekolah, karena dulu di sekolahku juga seperti itu. Aku lalu memutuskan untuk kembali ke Italia. Aku percaya pada cintaku, Naila. Sekarang, tanganku gemetaran memegang tiket ini. Maaf nenek, aku tidak bisa menepati janjiku. Aku tidak bisa memaksanya bertahan di pernikahan ini bila dia mencintai orang lain. Tapi aku janji, aku akan selalu ada di sisinya sebagai sahabatnya. Aku mengusap air mataku dan berjalan mendekatinya di kursi tunggu. Dia sedang melihat ke layar handphonenya. Matanya yang indah kemudian memandang ke arahku, tapi aku tak kuasa menatapnya. Aku memberikan tiket itu padanya. Dia mengikutiku dalam diam dan aku berusaha menahan diriku. Aku menaruh tasnya di tempat duduknya dan memberinya sebotol air minum, lalu menyuruhnya untuk berhati-hati. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Naila tiba-tiba bertanya padaku saat aku akan turun dari kereta. Semoga hubunganmu dan pacarmu langgeng, Naila. Dan kamu tidak perlu memikirkan tentang Dimas. Aku akan mengurusnya. Fokuslah pada kuliahmu. Aku berkata tanpa menoleh pada Naila. Tut, tut. Langkah kakiku turun dari kereta itu bersamaan dengan pengumuman keberangkatan. Aku menutup mataku dan menarik nafas dalam-dalam. Kekasih hatiku akan pergi. Istriku akan pergi. Aku merasakan ada yang menarik kerah kemejaku dari belakang. Aku menoleh membalikkan badan. Adalah Naila yang berdiri tepat di tengah-tengah pintu kereta yang hampir melaju itu. Mata kami bertemu. Matanya yang indah seperti lautan biru sekarang. Harumnya anggrek membuat jantungku berdebar. Aku mengepalkan tanganku untuk menenangkan perasaanku. Selamat ulang tahun, kakak. Naila berbisik di telingaku dan kemudian menatap bola mataku. Nafasku seperti terhenti saat ini. Gadis itu sangat dekat di hadapanku, tidak ada 1 inci. Tiba-tiba Naila mencium bibirku. Aku kaget, duniaku terasa seperti berhenti. Aku tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Sebelum aku bisa merasakan bibir lembut Naila, gadis itu perlahan menghilang dari pandanganku bersama laju kereta.